Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira wa ba'd. Ikhwani wa akhwat fillah azakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah pada tahun 1443 Hijriah. Nabi alaihi salatu wassalam jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang keutamaan 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yakni ayyamul 'ashr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba pada hari-hari tersebut yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai daripada hari-hari ini, kata Nabi. Yang dimaksudkan dengan hari-hari ini adalah 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, qalu ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, wal jihad fi sabilillah. Tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya bahwa amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba pada 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah itu jauh bernilai, paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya, dibandingkan jihad yang dikerjakan selain daripada 10 hari di dalam bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan nyawanya, kemudian dengan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai'. Lalu orang tersebut tidaklah kembali lagi selama-lamanya alias mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini pasti lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ikhwan wa akhwat fillah azakumullah. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan yang sangat besar di 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah, di mana 1 atau 2 hari ke depan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah azakumullah. Para ulama menjelaskan tentang 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah ini memiliki nilai-nilai keutamaan. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan tentang perbedaan keutamaan mana yang lebih utama, 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah ataukah 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Maka Syekhul Islam yang mengatakan bahwa 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah di siang harinya dia lebih utama dibandingkan dengan di siang hari di 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Kemudian kata beliau, adapun malamnya, maka 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan dia jauh lebih mulia dibandingkan dengan 10 malam pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Apa yang menyebabkan 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah memiliki nilai-nilai keutamaan bahkan dibandingkan dengan 10 hari terakhir di siang harinya di dalam bulan Ramadan? Karena di 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah, ya, di mana terdapat di dalamnya ada hari tarwiyah, yaitu hari di mana kaum muslimin akan memulai pelaksanaan haji. Kemudian tanggal 9 Dzulhijjah, di mana kaum muslimin akan wukuf di Arafah. Kemudian tanggal 10 adanya Idul Adha. Kemudian adapun kemuliaan di 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan, karena di dalamnya terdapat satu malam, yaitu malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, di mana dia lebih baik daripada 1000 bulan. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam perkataan beliau, ayyamu ashr Dzulhijjah afdal min ayyamil ashr min Ramadan. 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah dia lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan, yaitu siang harinya.
wal layalil ashr awakhir min Ramadan, dan 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan afdal, dia lebih utama dibandingkan min layali asyri Dzulhijjah, dibandingkan 10 malam pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah. Apa yang bisa kita lakukan? Ibadah yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Di antara ibadah yang bisa kita lakukan adalah pertama, kita berhaji dan berumrah. Itu di antara ibadah yang bisa kita lakukan. Bagi yang punya kemampuan, punya finansial, maka hendaknya dia berangkat haji dan berangkat umrah, melaksanakan haji dan umrah. Kemudian yang kedua adalah dia memperbanyak puasa di 10 hari atau di 9 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Wabil khusus hari ke-9, yaitu Yaum Arafah. Pada hari Arafah, kita yang tidak melaksanakan haji, kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpuasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Siyamu yaumi Arafah," berpuasa pada hari Arafah, "ahtasib 'ala Allah an yukaffir as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah, aku mohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan mengampuni dosa seseorang 1 tahun yang telah lalu dan dosa seseorang 1 tahun yang akan datang. Maka orang tersebut akan diampuni dosanya sebanyak 2 tahun. Setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, "Ma min 'abdin yasumu shauman fi sabilillah." Tidak ada seorang hamba yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ba'ada Allahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifah. Kecuali dengan puasa tersebut Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka, ya, sejauh perjalanan 70 tahun lamanya. Kemudian di antara yang bisa kita lakukan dari amalan, dan amalan ini akan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah adalah bertakbir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah atau sebagaimana yang disampaikan riwayat di dalam Imam Ahmad, "Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumatin." Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa'aktsiru fihinna min tahlil wa takbir." Maka perbanyaklah pada hari-hari tersebut kalian bertahlil dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara lagi yang lain yang bisa kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dengan cara meninggalkan dosa dan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang terakhir adalah berusaha untuk bisa berkurban pada tahun ini. Bagi yang telah memiliki kecukupan dana, hendaknya dia berniat untuk berkurban sehingga dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara memanfaatkan kedatangan 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.